Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami selaku kelompok 1 yang akan mempresentasikan tugas mata kuliah Manajemen Konstruksi kelas 5 reguler. Nah, sebelum itu, izinkan terlebih dahulu kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Imadi Krisma Yoga Mahendra dengan NIM 18010 dan teman saya Nyoman Andrian Triatmaja dengan NIM 18011. Nah, adapun topik atau pembahasan yang akan kita sampaikan pada presentasi kali ini, yang pertama itu ada Project Life Cycle atau dalam istilah bahasa Indonesianya merupakan siklus hidup dari sebuah proyek. Kemudian yang kedua itu adalah pelelangan, yaitu suatu penawaran pekerjaan dari owner atau pemilik proyek. Dan yang terakhir adalah kontrak konstruksi, yang merupakan suatu perjanjian untuk membangun proyek tersebut. Jadi pelelangan dan kontrak konstruksi ini merupakan salah satu tahapan atau bagian dari project life cycle. Nah, untuk menghemat waktu, saya langsung saja ke penyampaian materinya mengenai project life cycle yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, sebelum itu, alangkah baiknya untuk memudahkan memahami siklus hidup dari sebuah proyek, kita awali dari pemahaman proyek itu sendiri. Jadi, proyek merupakan suatu usaha atau aktivitas sementara yang dilakukan secara bertahap untuk menciptakan produk yang unik dan jasa, kemudian ada hasil yang sesuai dengan tujuan yang kita harapkan. Dari pengertian ini dapat kita lihat bahwa suatu proyek itu dibatasi oleh waktu, karena proyek itu merupakan suatu aktivitas yang sementara. Di samping itu juga, proyek itu dibatasi oleh segi biaya. Dan proyek itu pada pengertian ini menghasilkan suatu produk yang unik. Jadi maksud kata unik dari pengertian proyek ini adalah suatu proyek itu tidak akan sama persis dengan proyek lainnya. Pasti ada perbedaan-perbedaan antara proyek satu dengan proyek lainnya. Kemudian tabel ini merupakan tabel perbandingan antara proyek dengan kegiatan operasional. Bisa dilihat, kita tinjau dari pertama, untuk kegiatan proyek itu bercorak dinamis dan non-rutin. Sedangkan untuk kegiatan operasional, biasanya itu berulang-ulang dan rutin. Kemudian untuk yang kedua, pada kegiatan proyek itu siklus proyek relatif pendek. Sedangkan kegiatan operasional berlangsung dalam jangka waktu yang panjang. Mungkin sebentar akan menjelaskan lebih khusus mengenai siklus proyek. Kemudian yang ketiga, intensitas kegiatan di dalam periode siklus proyek itu berubah-ubah atau naik turun. Sedangkan untuk kegiatan operasional, intensitasnya itu relatif sama. Dari awal sampai akhir, kegiatannya cuma itu-itu aja. Hal ini juga dapat tercermin dari grafik yang sebentar juga saya akan jelaskan. Dan yang keempat, bahwa kegiatan proyek itu harus diselesaikan berdasarkan anggaran dan jadwal yang telah ditentukan. Sedangkan untuk kegiatan operasional, batasan anggaran dan jadwal itu tidak setajam kegiatan proyek. Nah, jikalau kegiatan proyek itu diselesaikan tanpa berdasarkan anggaran dan jauh dari jadwal yang telah ditentukan, maka bisa dikenakan penalti, baik itu berupa denda maupun bentuk-bentuk lainnya. Yang kelima, kegiatan proyek itu terdiri dari bermacam-macam kegiatan yang memerlukan berbagai disiplin ilmu. Sedangkan untuk kegiatan operasional itu biasanya kegiatannya tidak terlalu banyak dibandingkan dengan kegiatan proyek. Dan yang terakhir, untuk kegiatan proyek, keperluan sumber daya itu berubah-ubah, baik macam maupun volumenya. Sedangkan untuk kegiatan operasional, macam dan volume dari kegiatan operasional itu relatif konstan, baik itu sumber daya manusianya, materialnya, dan lain-lain. Nah, dari pengertian proyek tadi, mungkin dapat disimpulkan bahwa proyek itu bersifat kompleks. Jadi, ada berbagai macam jenis proyek, bukan hanya mengenai proyek konstruksi saja. Ada proyek engineering manufaktur, kemudian ada proyek penelitian dan pengembangan, proyek pelayanan manajemen, kemudian ada proyek kapital, proyek radio telekomunikasi, kemudian proyek konservasi biodiversity, dan proyek-proyek lainnya.
Nah, pada mata kuliah ini, mata kuliah manajemen konstruksi, kita akan lebih memfokuskan pada proyek konstruksi. Juga ini sejalan dengan disiplin kita, yaitu disiplin ilmu teknik sipil yang berhubungan dengan proyek-proyek konstruksi. Jadi apa sih proyek konstruksi itu? Nah, proyek konstruksi itu merupakan suatu upaya untuk mencapai suatu hasil dalam bentuk bangunan atau infrastruktur, di mana bangunan ini pada umumnya mencakup pekerjaan pokok yang termasuk di dalamnya pada bidang teknik sipil dan arsitektur. Namun juga tidak jarang melibatkan disiplin lain seperti teknik industri, kemudian teknik mesin, elektro, dan sebagainya. Seperti perbandingan kegiatan proyek tadi dengan kegiatan operasional, salah satunya itu adalah bahwa proyek itu bukan hanya melibatkan satu disiplin ilmu, melainkan melibatkan banyak sekali disiplin ilmu. Contohnya itu pada proyek pembangunan gedung 10 lantai misalnya. Pada proyek pembangunan gedung itu, tidak hanya melibatkan seorang sarjana teknik sipil yang ditugaskan sebagai perencana maupun pelaksana dalam pembangunan gedung tersebut, melainkan juga melibatkan ahli-ahli lainnya seperti ahli listrik, kemudian ahli mesin, ahli akuntansi, dan lain-lain untuk memperlancar proyek tersebut. Kemudian setelah kita memahami mengenai proyek itu sendiri dan bagaimana kompleksitas dari proyek itu, maka kita akan berlangsung kepada topik pembahasan kali ini, yaitu project life cycle. Jadi proyek itu dapat kita samakan seperti makhluk hidup. Nah, kenapa dapat disamakan? Jadi proyek dan makhluk hidup itu sama-sama memiliki siklus hidup. Pada makhluk hidup, manusia misalnya, siklus hidup dari manusia itu dimulai dari manusia itu dilahirkan, kemudian menjadi anak-anak, kemudian menginjak remaja, dewasa, tua, dan akhirnya meninggal. Sama seperti itu, proyek juga memiliki siklus hidup, dimulai dari tahap lahirnya ide atau gagasan dari proyek tersebut, kemudian tahap perencanaan, kemudian tahap-tahap lainnya, sehingga pada tahap akhir proyek itu dapat selesai dan digunakan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Jadi kenapa proyek dan makhluk itu tahapan berjalannya itu dinamakan sebagai siklus? Jadi coba kita tinjau dari pengertian siklus itu sendiri. Siklus merupakan suatu tahapan yang dilakukan mulai dari awal hingga akhir secara bertahap, kemudian sehingga nantinya pada tahap akhir, tahapan tersebut akan kembali lagi ke tahapan awal. Jadi dari kata siklus ini, siklus hidup proyek itu adalah perkembangan proyek dari awal ide atau gagasan sampai proyek tersebut dinyatakan selesai, di mana tiap tahapan tersebut akan memiliki pola-pola tertentu. Nah, kenapa disebut sebagai siklus? Padahal kan proyek itu jika sudah selesai, maka proyek tersebut tidak akan kembali lagi ke tahapan awal. Sama juga seperti manusia, apabila manusia sudah meninggal kan nggak mungkin manusia juga kembali ke tahap perkembangan anak-anak. Disebut siklus itu dikarenakan saat proyek itu selesai, maka akan ada proyek-proyek lainnya yang akan mulai dibangun. Juga seperti manusia, saat manusia itu meninggal, akan ada manusia lain yang lahir dan mengikuti tahapan-tahapan yang dilakukan oleh manusia yang telah meninggal tersebut. Sehingga hal tersebut yang mendasari kenapa dinamakan sebagai siklus hidup, atau life cycle. Jadi karena ini merupakan suatu siklus, pasti ada awalnya, kan? Awal dari proyek itu dapat diawali oleh berbagai macam faktor. Yang pertama itu dari rencana pemerintah, kemudian dari dalam perusahaan, kemudian dari permintaan pasar, dan yang terakhir itu biasanya dari penelitian dan pengembangan. Kalau rencana pemerintah ini contohnya adalah pembangunan jalan raya, dan pembangunan jembatan, bendungan, dan lain-lain yang tujuannya itu dititik beratkan pada kepentingan umum atau masyarakat itu sendiri. Kemudian untuk permintaan pasar, ini biasanya dipenuhi dengan jalan membangun sarana produksi baru. Kalau dari dalam perusahaan, biasanya ini dimulai dari adanya desakan atau keperluan yang dilakukan setelah dilakukan pengkajian. Nah, untuk penelitian dan pengembangan,
Ini biasanya melibatkan disiplin ilmu sains seperti kimia, biologi, dan lain-lain. Kita lanjut kepada siklus proyek secara umum. Nah, dalam siklus proyek itu, kalau kita masih berbicara proyek secara umum, tidak hanya proyek konstruksi saja, kegiatan-kegiatan itu berlangsung mulai dari titik awal, kemudian jenis dan intensitasnya meningkat sampai ke puncak, yang dimaksud dengan peak. Kemudian turun dan berakhir. Kegiatan-kegiatan tersebut memerlukan sumber daya yang berupa jam orang, dana, material, atau peralatan. Nah, dari pengertian ini dapat kita gambarkan ke dalam bentuk grafik seperti ini, di mana sumbu vertikal dari grafik ini merupakan suatu sumber daya, baik itu sumber daya material, sumber daya manusia, kemudian dana atau biaya, dan untuk sumbu horizontalnya atau sumbu X itu menginterpretasikan waktu pengerjaan dari proyek tersebut. Dari grafik ini tergambarkan bahwa pada awal proyek, mula-mula itu sumber daya yang dibutuhkan itu sedikit dan berangsur-angsur menaik, dan pada tahap implementasi atau tahap pengerjaan dari proyek tersebut akan mencapai titik maksimal dari sumber daya yang dibutuhkan atau sumber daya yang diperlukan. Setelah tahap implementasi, maka berangsur-angsur sumber daya yang dibutuhkan itu akan semakin berkurang. Jika kita lihat pada proyek konstruksi, nah tahap konseptual ini merupakan tahapan awal atau tahapan pencetusan dari ide, misalnya ide permasalahan, ada permasalahan di sungai A. Sungai A diperlukan jembatan untuk penyeberangan jalan, untuk penyeberangan kendaraan bermotor. Nah, itu merupakan tahapan konseptual. Nah, pada tahapan tersebut belum dibutuhkan sumber daya yang banyak, baik itu material, kemudian sumber daya manusia. Tapi pada saat tahap perencanaan dan pengembangan, nah tahap PP ini merupakan tahap perencanaan dan pengembangan, sumber daya yang dibutuhkan itu berangsur-angsur menaik. Artinya dibutuhkan sumber daya manusia dalam hal mendesain jembatan tersebut, kemudian menghitung anggarannya, menghitung jadwal atau manajemen dari proyek tersebut, dan lain-lain. Sehingga pada tahap tertinggi untuk sumber daya yang dibutuhkan adalah tahapan pengerjaan dari jembatan tersebut. Kenapa membutuhkan sumber daya paling banyak? Karena tahap ini merupakan tahap yang paling krusial. Jadi tahap ini merupakan inti dari tahapan proyek itu sendiri. Sehingga membutuhkan material yang sejalan dengan kebutuhan dana atau biaya. Nah, pada tahap terakhir, tahap operasi atau terminasi merupakan tahapan yang berangsur-angsur kebutuhan sumber daya itu berkurang. Dikarenakan pada tahapan ini mulai difungsikan jembatan itu sebagai penyeberangan jalan. Dan itu merupakan salah satu contoh dari proyek konstruksi. Kemudian lanjut ke pembagian tahapan-tahapan pada siklus proyek. Nah, sampai saat ini belum ada keseragaman pembagian tahap dalam siklus proyek, baik jumlah maupun terminologi yang dipakai. Hal ini antara lain karena banyaknya macam, ukuran, dan kompleksitas proyek serta latar belakang tujuan pembagian itu sendiri. Jadi sampai saat ini belum ada peraturan-peraturan yang digunakan sebagai acuan dasar secara global atau secara menyeluruh yang digunakan sebagai pedoman dalam membuat tahapan-tahapan proyek. Hal ini biasanya dilatar belakangi karena kompleksitas dari proyek itu sendiri. Proyek satu dengan proyek lain tentunya memiliki perbedaan. Jadi tidak bisa disamakan proyek A dengan proyek B. Misalnya proyek gedung dengan proyek jembatan tidak bisa disamakan. Kemudian proyek penelitian, proyek riset, dan proyek konstruksi tidak dapat disamakan. Sehingga menyebabkan tahapan-tahapan atau siklus proyek itu berbeda-beda antara tahapan satu dengan lainnya. Jadi ada berbagai macam badan atau organisasi yang mencetuskan tahapan-tahapan dalam siklus hidup suatu proyek. Jadi ini merupakan masih membahas proyek secara umum ya.
Nah, ini pertama dari UNIDO atau United Nations Industrial Development Organization yang membagi tahapan siklus proyek itu menjadi dua, yaitu tahap persiapan dan tahap implementasi. Pada tahap persiapan biasanya itu membahas tentang gagasan, kemudian pengembangan ide, formulasi lingkup proyek, dan evaluasi lanjutan. Sedangkan pada tahap implementasi merupakan tahapan penyiapan desain engineering jika itu proyek konstruksi, kemudian pengadaan kontrak, dan pembelian dan pengerjaan fabrikasi, konstruksi, uji coba, dan startup. Kemudian badan lain yang mengemukakan tentang tahapan-tahapan siklus proyek adalah Mobile Research and Development Corporation, yaitu MRDC, yang membagi tahapannya menjadi 3 yang lebih banyak sedikit dibandingkan tahapan tadi, di mana pada tahapan yang pertama itu tahap front end, merupakan tahapan mengidentifikasi lingkup gagasan atau ide yang muncul, kemudian memikirkan alternatif-alternatif yang mungkin, memilih alternatif mungkin dan menyiapkan angka anggaran pada biaya tahap berikutnya. Kemudian tahap selanjutnya adalah tahap 1. Tahap 1 ini memperjelas definisi lingkup kerja, kemudian menyusun anggaran proyek dan jadwal induk, dan menyiapkan dokumen tender, rancangan, kontrak, dan memilih calon pelaksana atau kontraktor untuk pekerjaan tahap 2. Jadi materi selanjutnya mengenai tender ini juga akan dijelaskan secara lebih rinci oleh teman saya. Nah, pada tahap 2 merupakan tahap pembuatan desain engineering secara terinci, kemudian melakukan pembelian, baik itu material dan jasa, kemudian manufaktur jika itu merupakan proyek manufaktur, dan melakukan inspeksi atau uji coba dan startup. Dan yang paling umum atau paling sering kita jumpai tahapan-tahapan yang digunakan adalah tahapan yang dicetuskan oleh PMI atau Project Management Institute. Jadi PMI ini merupakan badan yang paling sering dibicarakan dalam masalah manajemen, dikarenakan PMI ini mencetuskan pedoman yang paling banyak digunakan dalam manajemen proyek, yaitu PMBOK. Pada PMBOK juga mencetuskan berbagai macam tahapan, yaitu tahap konseptual, tahap PP, tahap implementasi, dan tahap terminasi. Tahapan-tahapan ini kan saya jelaskan secara lebih rinci yang dikhususkan pada proyek konstruksi setelah ini. Dan lanjut, sebenarnya ada satu lagi tahapan dari menurut PM ini, yaitu tahapan operasi dan utilisasi. Tetapi tahap ini tidak termasuk dalam siklus proyek dikarenakan tahap ini merupakan tahapan untuk memperjelas dari batas kegiatan yang bersangkutan. Dia lanjut ke project life cycle pada proyek konstruksi. Jadi pada proyek konstruksi, project life cycle-nya itu kurang lebih sama dengan proyek-proyek secara umum yang dijabarkan saya tadi. Nah, secara umum tahapan proyek pada proyek konstruksi dapat dibagi menjadi 3, yaitu tahap awal, tahap menengah, dan tahap akhir. Pada tahap awal ini merupakan tahap pembentukan ide, kemudian lingkup pekerjaan, dan tim manajemen. Sedangkan tahap menengah merupakan tahap perencanaan, kemudian acuan dasar, proses kegiatan, dan hasil. Dan tahap terakhir merupakan tahap persetujuan dan penyerah terimaan dari proyek. Tahapan ini kemudian dikembangkan lagi secara terperinci yang bisa kita dasari dari tahapan-tahapan yang secara umum tadi. Dan ini merupakan tahapan yang lebih rinci yang berdasarkan tahapan yang dikemukakan oleh PMI. Pada tahap konseptual, ini merupakan tahapan yang berisi perumusan gagasan, kemudian kerangka acuan, studi kelayakan, dan lain-lain. Untuk tahap PP atau perancangan dan pengembangan, itu adalah tahapan dengan rincian pendalaman dari berbagai aspek persoalan, kemudian desain, engineering, dan pengembangan, kemudian pembuatan jadwal induk, penyusunan strategi penyelenggaraan, kemudian pembelian dini, dan penyiapan perangkat dan peserta. Sedangkan pada tahap implementasi, ini merupakan tahapan yang berisi desain dari engineering secara rinci, baik itu gambar kerja dan lain-lain. Kemudian ada pembuatan spesifikasi dan kriteria, kemudian pembelian peralatan dan material,
kemudian fabrikasi dan konstruksi, inspeksi mutu, dan uji coba kemampuan. Dan yang terakhir, tahap terminasi ini berisi startup dan demobilisasi, laporan, dan penutupan. Dan gambar di bawahnya ini merupakan siklus proyek konstruksi dengan berbagai kegiatan utamanya. Dimulai dari kelayakan yang mencakup nomor 1 sampai 5 pada gambar yang di atasnya ini. Kemudian pada tahap PP ada tahap pemantapan yang berisi atau mencakup tahapan-tahapan dari nomor 6, 8, 9, dan 11. Jadi inti dari tahapan ini adalah tahapan desain engineering misalnya. Tahapan ini tidak hanya akan terpaku pada satu tahap, misalnya tahap PP, karena tahap desain engineering ini dimulai dari tahap PP, kemudian bisa saja pada tahap implementasi masih berjalan. Mungkin secara lebih lengkapnya dapat dilihat pada gambar ini. Kemudian pada sumber lain juga saya dapatkan bahwa tahapan konstruksi itu dapat dibagi menjadi 4, yaitu tahap konsepsi, tahap perencanaan, tahap eksekusi, dan tahap operasi. Di mana pada tahap konsepsi merupakan suatu tahapan yang memunculkannya ide baru atau gagasan baru tentang proyek yang akan dimulai. Kemudian sedangkan untuk tahap perencanaan merupakan tahap yang meliputi studi kelayakan, tahap penjelasan, tahap desain, penyiapan dokumen, kemudian tahap pengadaan atau tahap lelang. Tahapan lelang ini akan dijelaskan secara lebih rinci pada presentasi teman saya sebentar. Kemudian ada tahap penjelasan. Tahap penjelasan ini berupa penyusunan rencana kerja, penyusunan pertimbangan kebutuhan, mempersiapkan ruang lingkup kerja, dan mempersiapkan sketsa dengan skala tertentu. Kemudian ada tahap desain, ada tahap pradesain, dan tahap pengembangan desain. Yang tahap perencanaan yang keempat ada tahap penyiapan dokumen pelaksanaan. Kemudian tahapan yang ketiga adalah tahapan eksekusi. Tahapan eksekusi ini adalah tahapan mewujudkan bangunan yang dibutuhkan oleh pemilik proyek dan sudah dirancang oleh konsultan perencana dalam batasan biaya dan waktu yang telah disepakati. Kemudian tahap operasi ini merupakan tahap proses serah terima proyek dari kontraktor kepada pemilik proyek, dan ini menjadi akhir dari proses pelaksanaan. Pemilik proyek ini bisa mengoperasikan sesuai dengan tujuan yang telah dibuat. Mungkin presentasi terakhir dari saya, kenapa sih dibutuhkan tahapan-tahapan dalam proyek konstruksi maupun proyek-proyek lainnya? Karena tahapan-tahapan ini kita dapat mengetahui proyek yang akan kita jalani, mulai dari tahap persiapan sampai tahap akhir. Mungkin sekian presentasi saya mengenai proyek life cycle. Presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya mengenai pelelangan dan kontrak konstruksi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu mengenai pelelangan dan kontrak konstruksi. Baik, langsung saja. Nah, sebelum mulai melanjutkan ke tahap selanjutnya, ada baiknya kita perlu mengetahui pengertian dari pelelangan. Nah, pelelangan itu sendiri adalah salah satu proses kegiatan yang dilakukan oleh pemilik proyek atau owner kepada kontraktor yang mengikuti pelelangan. Kemudian dipilih salah satu kontraktor dengan harapan dari pemilik proyek atau owner mendapatkan kontraktor yang dapat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku secara baik. Nah, adapun kita ketahui macam-macam pelelangan dalam proyek konstruksi. Yang pertama ada pelelangan umum. Nah, pelelangan umum adalah suatu metode pemilihan penyedia barang atau jasa konstruksi yang secara terbuka untuk umum bagi peserta yang memenuhi syarat, kriteria, kualifikasi di bidangnya. Nah, pada pelelangan ini biasanya disebar secara luas melalui media massa, koran, dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah pelelangan terbatas. Nah, pelelangan terbatas adalah metode pemilihan untuk pekerjaan tertentu diikuti oleh minimal 5 peserta lelang. Nah, syarat peserta lelang yang dapat mengikuti sudah terdaftar. Nah, dalam peserta lelang di mana
peserta yang sudah terdaftar akan diseleksi siapa yang akan mengerjakan proyek tersebut sesuai dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan sebelumnya. Kemudian ada pemilihan langsung. Nah, pemilihan langsung ini merupakan metode membandingkan dan melakukan negosiasi dari 3 penawaran dari peserta lelang yang ditunjuk baik teknis maupun harganya. Peserta lelang biasanya sudah terdaftar dalam peserta yang mampu melaksanakan pekerjaan sesuai dengan bidang usahanya. Yang terakhir ada pengadaan langsung. Nah, pengadaan langsungnya adalah metode pemilihan penyedia barang atau jasa langsung kepada penyedia barang atau jasa konstruksi tanpa melalui pelelangan, seleksi atau penunjukan langsung maksudnya. Nah, masuk ke proses dan prosedur pelelangan dalam proyek konstruksi. Nah, secara sederhana kita dapat lihat proses dan prosedur pelelangan dalam suatu proyek konstruksi itu dapat digambarkan sebagai berikut, seperti yang tertera pada gambar ini. Nah, proses prosedur pelelangan diawali dari prakualifikasi, kemudian pengumuman, setelah itu pelelangan, lanjut ke menjelaskan pekerjaan, pembukaan tender, nah, proses evaluasi tender sampai penetapan dan pembukaan pemenang. Nah, berikutnya, terus masih dalam prosedur pelelangan dalam proyek konstruksi, dimana dalam suatu proyek konstruksi yang akan dibangun terdapat beberapa tahapan pelelangan yang akan dilalui, yaitu adapun sebagai berikut. Nah, yang pertama ada pengambilan dokumen lelang. Nah, pengambilan dokumen lelang ini harus diteliti kebenarannya dan kelengkapannya dengan merinci dalam tanda terima dokumen lelang ini. Penting agar dapat dijadikan sebagai dokumen kontrol pada proses internal perusahaan. Nah, jadi dilakukan tahap pertama itu pengambilan dokumen lelang. Yang kedua ada pembentukan tim pelaksanaan lelang (TPL). Nah, pembentukan tim lelang ini sesuai dengan kebutuhan SDM-nya yang memiliki kompetensi sesuai dengan keterampilan untuk melakukan kegiatan estimasi biaya sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Berikutnya ada unwasing kantor dan lapangan. Nah, mengikuti kegiatan unwasing ini merupakan kegiatan penting dalam rangka mendapatkan kejelasan terhadap hal-hal seperti yang pertama ada kelengkapan dokumen. Nah, kelengkapan dokumen ini yang perlu dipenuhi yaitu mengonfirmasi hal-hal yang belum jelas. Nah, misalnya ada hal-hal yang tidak dimengerti pada saat nanti pelaksanaan, bisa ditanyakan agar menyamakan persepsi dengan panitia penyelenggara tender. Yang kedua adalah usulan adanya perubahan terhadap spek. Misalnya dari pihak kontraktor ingin mengajukan perubahan terhadap spek. Nah, yang terakhir adalah waktu pelaksanaan pekerjaan sehingga proyek dapat dilaksanakan dengan baik. Nah, yang terakhir ada memahami secara akurat kondisi lapangan di mana proyek itu dibangun. Nah, pentingnya memahami kondisi lapangan itu sangat diperlukan dalam proses ini dikarenakan gambar rencana yang kita buat di atas kertas itu belum bisa atau tidak sepenuhnya bisa menggambarkan kondisi yang ada di lapangan. Maka dari itu perlunya meninjau di lapangan. Nah, pelajari lebih dalam tentang dokumen lelang yang berikutnya. Nah, dalam kegiatan proses mempelajari atau memahami dokumen lelang ini dilakukan melalui work breakdown struktur atau WBS. Nah, adapun hal-hal yang berkaitan adalah sebagai berikut. Nah, kita harus menyesuaikan BQ dengan gambar, spek dan dokumen lainnya. Nah, perhitungan volume pekerjaan, gambar detail, ada sketsa. Nah, dokumen untuk proses pengadaan, subkontraktor dan supplier. Nah, berikutnya ada melakukan survei lapangan secara detail. Ada menindaklanjuti survei lapangan tadi. Nah, survei kali ini dilakukan secara mendetail, memang benar-benar kita menyurvei sehingga dalam proses pengerjaan nanti di lapangan agar sesuai dengan apa yang kita rencanakan dalam menyusun rencana kerja. Nah, yang berikutnya ada perhitungan volume. Dalam
kegiatan perhitungan volume ini diperlukan untuk melaksanakan perhitungan dan pengecekan perhitungan volume pekerjaan terhadap volume skop yang ada dalam BQ. Dan diperlukan perhitungan volume pekerjaan yang merupakan pekerjaan penunjang seperti jembatan darurat, jalan kerja, dan lain sebagainya. Nah, dikatakan ada kelengkapan-kelengkapan lain ini karena sebelumnya kita meninjau di lapangan, kita tidak tahu situasi bagaimana di lapangan sebenarnya, sehingga diperlukan seperti penunjang sementara yang harus dimasukkan juga dalam perhitungan volume. Nah, metode kerja. Metode kerja merupakan kegiatan perumusan metode pelaksanaan pekerjaan dengan urutan penyusunan sebagai berikut. Nah, yang pertama ada definisi pekerjaan, yang B, penjelasan tentang pekerjaan, C, spesifikasi volume pekerjaan, yang ketiga ada lokasinya, yang keempat maksud saya, yang ke 5, metode kerja atau cara kerja. Nah, selanjutnya bagaimana cara menggunakan alat dan alat apa itu gitu. Yang ketiga, urutan pekerjaan dimulai dari setelah dan sesudah pekerjaan apa yang akan dilaksanakan. Kebutuhan sumber daya, ya, berikutnya ada waktu yang diperlukan, ada jadwal pelaksanaan. Nah, berikut ada hal-hal penting yang harus diketahui atau diperhatikan, itu harus kita perhatikan betul, gambar-gambar kerja dan gambar-gambar pelaksanaan agar dipahami dalam proses mengerjakannya. Nah, berikutnya ada subkontraktor. Pemilihan pekerjaan yang disubkontrakkan dilakukan dalam rangka memenuhi kriteria sebagai berikut. Nah, dimana dalam proses ini diperlukan juga subkontraktor demi meningkatkannya fokus perusahaan, memanfaatkan kemampuan kelas dunia, mempercepat keuntungan yang diperoleh dari re-engineering, membagi risiko. Sumber daya sendiri dapat digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan lain, memungkinkan tersedianya dana kapital. Yang berikutnya mengurangi dan mengendalikan biaya operasi, memperoleh sumber daya yang tidak dimiliki sendiri, dan memecahkan masalah yang sulit dikendalikan atau dikelola, dikarenakan setiap sub yang dikontrakkan memiliki yang pihak yang mengambil sub tersebut memiliki kemampuan yang lebih spesifik tentunya. Yang berikutnya ada keselamatan dan kesehatan kerja. Mohon maaf sebelumnya, ada keselamatan dan kesehatan kerja K3. Nah, proses dibutuhkan untuk mengelola dan memastikan bahwa aktivitas proyek konstruksi telah ditangani dengan benar sebagai bentuk tindakan pencegahan terhadap kemungkinan timbulnya kecelakaan di dalam mengerjakan proyek tersebut. Nah, dengan demikian proses adapun tahapan-tahapan yang dilakukan untuk menangani hal tersebut. Yang pertama ada perencanaan K3 atau safety plan. Yang kedua ada penanganan K3 dan pelaksanaan administrasi dan pelaporan. Nah, karena dalam suatu proyek tersebut harus ada manajemen K3-nya. Nah, pembuatan prarencana mutu proyek. Nah, yang utama dalam kegiatan membuat prarencana mutu proyek ini adalah melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah memahami spek setiap pekerjaan dan material yang dipakai, memahami persyaratan mutu yang bersesuaian dengan sudah ditetapkan dalam spek. Yang berikutnya adalah dokumen atas persyaratan yang dipilih menjadi dokumen kontrol yang didukung oleh data-data yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, berikutnya ada plafon harga. Plafon harga penawaran. Nah, plafon harga yang didasarkan ini adalah berdasarkan owner estimate. Nah, merupakan referensi tetapi tidak menjadi patokan, melainkan untuk melakukan evaluasi terhadap harga yang dibentuk dari perhitungan RAP dan markup. Nah, perlu juga diperhatikan dalam proses semua ini tidak terlepas dari proses komputer. Nah, di mana proses komputer ini merupakan proses perhitungan dengan menggunakan komputer dan program yang dapat diandalkan secara mendetail, sehingga
setiap ada perubahan formula terkait dengan satu sama lain menjadi satu kesatuan maksud saya, sehingga file perhitungan dapat menjamin data atau file yang dipakai dan direvisi sehingga mudah ditelusuri bila menggunakan alternatif RAP atau RAB yang menyesuaikan nantinya di lapangan. Berikutnya ada jaminan bank, referensi bank, dan syarat-syarat administrasi. Nah, hasil perhitungan RAP dan RAB draft dapat dipakai sebagai acuan untuk menentukan besarnya jaminan pelaksanaan proyek sebagai syarat administrasi yang harus dipenuhi dan dilampirkan pada saat penawaran. Nah, pengurusan atas jaminan ini dilakukan untuk memenuhi ketentuan bank dan persyaratan administrasi lelang. Nah, karena dapat menggugurkan penawaran. Nah, pada saat final penawaran, besaran dari jaminan ini dicek kembali apakah sudah sesuai dengan ketentuan persyaratan lelang yang berlaku. Maka dari itu sangat perlu pengecekan secara mendetail pada bidang ini. Nah, yang selanjutnya memperhitungkan kemampuan lawan. Nah, dalam perhitungan kemampuan lawan ini, karena kita ketahui bahwa dalam proses tender tersebut bukan hanya satu perusahaan, melainkan dua, mungkin lebih, dan banyak lagi lainnya perusahaan yang ikut mungkin dalam proses tender tersebut. Sehingga perhitungan kemampuan lawan ini dipakai untuk melakukan evaluasi terhadap kemungkinan kemenangan tender yang diikuti dan dapat dipakai sebagai referensi dalam melakukan keputusan keikutsertaan dalam tender tersebut. Penerapan harga penawaran yang kompetitif, ya, dimana artinya ini sebagai pemutusan sebagai suatu perusahaan untuk mengikuti apa tidak satu tender tersebut, dinilai dari kinerja suatu perusahaannya dibandingkan dengan perusahaan yang lain. Nah, yang berikutnya ada laporan hasil lelang atau tender. Nah, laporan hasil lelang ini dibuat dalam rangka melakukan evaluasi terhadap hasil tender dan alasan-alasan terukur yang menjadi penyebab kegagalan serta kekuatan yang menjadi unggulan dalam persaingan. Hal ini dapat memberikan pembelajaran untuk kegiatan tender yang akan datang. Yang terakhir ada data-data tetap. Data-data tetap ini merupakan yang menjadi ketentuan saat menetapkan harga penawaran atau tender, sehingga menjadi pertanggungjawaban tim estimating kepada manajemen perusahaan. Dokumen ini diperlukan sebagai dokumen kontrol. Nah, berikut mulai masuk pada materi kontrak konstruksi. Nah, sebelum itu kita perlu ketahui pengertian kontrak konstruksi. Nah, kontrak konstruksi adalah sebuah perjanjian antara dua pihak dalam pelaksanaan konstruksi bangunan maupun infrastruktur. Nah, tetapi karena Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi pasal 46 menyatakan bahwa peraturan hubungan kerja antara pengguna jasa konstruksi dan penyedia jasa harus dituangkan dalam bentuk kontrak kerja konstruksi. Maka selanjutnya perjanjian semacam ini tidak lagi disebut sebagai kontrak konstruksi, melainkan kontrak kerja konstruksi. Nah, adapun pengertian menurut pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, kontrak kerja konstruksi adalah keseluruhan dokumen kontrak yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan jasa konstruksi. Nah, adapun bentuk-bentuk kontrak kerja konstruksi. Bentuk kontrak kerja konstruksi dipandang dari empat aspek, itu. Yang pertama ada aspek perhitungan biaya, yang kedua ada aspek perhitungan jasa, berikutnya ada aspek cara pembayaran, dan aspek pembagian tugas. Nah, dimulai dari aspek perhitungan biaya. Dalam aspek perhitungan biaya ini ada dua jenis kontrak, yaitu yang pertama ada kontrak lump sum atau fixed lump sum price contract. Nah, dalam kontrak ini pengguna jasa dan penyedia jasa sepakat pada suatu jumlah pasti yang harus dibayar oleh pengguna jasa kepada penyedia jasa melaksanakan seluruh pekerjaan. Yang kedua ada kontrak harga satuan, fixed unit price contract. Nah, kontrak unit price ini adalah kontrak
yang volume pekerjaan dalam kontrak hanya merupakan perkiraan dan akan diukur ulang untuk menentukan volume pekerjaan yang benar-benar dilaksanakan dan nilai kontraknya. Artinya berkaitan pada harga satuan. Nah, yang kedua ada aspek perhitungan jasa. Dalam aspek perhitungan jasa ada 3 macam kontrak, yaitu pertama ada biaya tanpa jasa atau cost without fee, merupakan suatu bentuk kontrak yang hanya dibayar sebesar biaya pekerjaan yang dilakukan tanpa mendapatkan imbalan jasa. Yang kedua ada biaya tambah jasa atau cost plus fee, di mana dalam bentuk kontrak ini penyedia jasa dibayar seluruh biaya untuk melaksanakan pekerjaan, ditambah jasa yang biasanya dalam bentuk presentasi dari biayanya, yaitu sebesar misalnya 10%. Nah, berikutnya ada biaya ditambah jasa pasti. Nah, cost plus fixed fee. Dalam bentuk kontrak ini, sejak awal imbalan atau jasa bagi penyedia jasa sudah ditetapkan secara pasti dan tetap tidak berubah, fixed fee, walaupun biaya berubah. Yang ketiga ada aspek cara pembayaran. Dalam aspek cara pembayaran ada 3 macam kontrak, yaitu ada pembayaran bulanan, monthly payment. Pembayaran tipe ini dilakukan sehubungan dengan pengukuran hasil pengerjaan secara berkala, yang umumnya dilakukan secara bulanan pada tiap akhir bulan. Seperti itu. Pembayaran yang kedua ada pembayaran atas prestasi, itu artinya stage payment. Pembayaran tipe ini kepada penyedia jasa dilakukan atas dasar prestasi kemajuan pekerjaan yang telah dicapai. Nah, kemajuan pekerjaan yang dijadikan dasar pembayaran ditentukan dalam kontrak, yang sudah tercantum dalam kontrak. Nah, jadi atas dasar prestasi yang dicapai dalam satuan waktu, bulan. Nah, yang ketiga ada pembayaran atas seluruh hasil pekerjaan setelah pekerjaan itu selesai 100%. Bukan bertahap lagi, berarti setelah proyek itu selesai 100% ya, kemudian baru dana tersebut dikeluarkan. Dalam bentuk kontrak dengan sistem cara pembayaran seperti ini memaksudkan bahwa penyedia jasa harus mendanai dahulu, berarti suatu yang mengambil pekerjaan tersebut atau kontraktornya harus menyediakan jasa terlebih dahulu. Setelah proyek tersebut selesai 100%, barulah hasilnya tersebut dibayar oleh ownernya. Nah, di berikut akan dibahas mengenai tahapan penyusunan kontrak kerja konstruksi pada suatu proyek konstruksi, yang dimana ada tahapan pertamanya perencanaan dan strategi, yang mencakup beberapa hal, yaitu yang pertama penentuan strategi yang akan dipakai dalam mempertimbangkan faktor objektif, spesifikasi proyek, dan sesuai dengan tujuan keseluruhan perusahaan. Nah, strategi ini menentukan sejauh mana keterlibatan pemilik dalam mengadministrasikan, memantau, dan mengendalikan pelaksanaan proyek. Yang kedua ada jenis kontrak yang dilihat dari pembentukan harga dan prosedur pembayaran. Nah, ada 2 jenis kontrak dasar, yaitu kontrak harga tetap atau lump sum dan kontrak harga tidak tetap atau cost plus. Nah, yang ketiga kelengkapan paket menyangkut segala sesuatu yang berkaitan dengan definisi lingkup kerja proyek. Keempat, kondisi lokal dapat disebabkan oleh beberapa faktor teknis objektif maupun oleh adanya peraturan yang berlaku. Misal, perusahaan harus memprioritaskan membeli barang dalam negeri. Seperti itu. Yang kelima, ada kepentingan spesifik proyek, misalnya teknologi proses yang harus relatif baru, sehingga dalam mempertimbangkan keterlibatan pihak yang berhubungan dengan mereka yang memiliki lisensi teknologi tersebut. Yang kedua, ada pembentukan kontrak. Pembentukan kontrak ini ada mencakup beberapa hal, yaitu yang pertama adalah rancangan kontrak, merupakan dokumen yang setelah ditandatangani sebagai kontrak yang resmi
dan mengikat kedua belah pihak. Yang kedua ada prakualifikasi. Ketiga ada penyusunan RVP, request for proposal, atau yang disebut juga paket lelang yang dikirim ke peserta lelang yang telah lolos prakualifikasi. Jika ada perubahan yang mendasar terhadap rancangan ini atau materi rancangan kontrak, akan ditampung dalam adendum yang akan menjadi bagian dari kontrak resmi. Berikutnya ada pembuatan proposal, ada negosiasi atau nego terhadap suatu proyek, yang termasuk juga dalam pembentukan kontrak. Yang keenam ada menandatangani kontrak. Ada beberapa kelompok komponen rancangan kontrak, yaitu yang pertama, komponen pertama berisi materi pokok rencana persetujuan antara pemilik dan kontraktor, yaitu Article of Agreement, antara lain memuat masalah komersial, pernyataan persetujuan untuk bekerja sama, harga kontrak, tanggal mulai berlaku, jadwal penyelesaian secara mekanis, jaminan dan pertanggungjawaban, ada kinerja, jadwal mutu, pajak, asuransi dan royalti, penghentian pekerjaan, terminasi, pengurangan dan penambahan pekerjaan, keadaan force majeure, pengaturan hak kepemilikan, persengketaan, dan arbitrasi. Berikut ada komponen kedua yang memuat syarat umum general condition, yang memberi definisi bagaimana pekerjaan harus dilaksanakan, berisi tentang penjelasan, petunjuk, tata cara penyelenggaraan proyek, garis besar wewenang dan tanggung jawab pihak yang bersangkutan. Adapun desain engineer, pengadaan material dan jasa, konstruksi dan subkontrak, perencanaan, pengendalian biaya dan jadwal, pengendalian mutu juga termasuk, laporan kemajuan proyek, korespondensi dan sistem arsip, prosedur persetujuan, keuangan dan pembayaran, serta penyelesaian dan penutupan proyek. Yang sebelumnya ada komponen 3, ada syarat khusus special condition, seperti pengadaan material dan jasa yang ditanggung oleh pemilik, lingkup kerja khusus seperti pelatihan, fasilitas sementara, ada kondisi-kondisi lain di luar komponen 2 yang perlu diketahui kontraktor. Yang terakhir ada komponen 4, yaitu yang memuat uraian rincian lingkup kerja proyek secara menyeluruh termasuk kriteria dan spesifikasi. Nah, spesifikasi menjelaskan hal yang tidak dapat dianjurkan dalam bentuk gambar. Nah, terakhir tahap 3 ada pelaksanaan kontrak yang menyangkut aspek komersil dan teknis. Yang pertama ada komersial, berkaitan dengan faktor komersial atau finansial, di mana meliputi prosedur pembayaran, klaim, charge order dan penutupan kontrak. Yang kedua ada teknis, memperhatikan di mana teknis ini harus memperhatikan atau dipatuhi kriteria performance, spesifikasi dan mutu serta masalah engineering lainnya. Itu yang meliputi hal tersebut yaitu adalah program Q&A, QA atau XQ. Berikutnya ada inspeksi, atau yang yang selanjutnya ada testing, dan berikutnya jaminan, yang terakhir pelaporan, yaitu laporan yang berbentuk yang berkaitan dengan teknis. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau salah penyampaian yang saya sampaikan dalam presentasi ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.